Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Siapa yang bisa menduga bahwa bahaya ekstrim seperti itu akan mengunjungi sistem planet Sage Monarch yang makmur, dengan jaringan hukum mistis yang ketat dan kekuatan takdir dan keyakinan yang luar biasa. Tidak ada pertanyaan tentang itu, bahaya besar telah datang. Pria muda yang tampan dan cantik itu tidak lain adalah pria tak berperasaan, yang sering disebutkan oleh Bunda Suci Grinsura kepada Yangki. Ayahnya, setidaknya dalam nama. Saat klon Yangki menatap pria itu, dia tahu dari aura kuatnya bahwa dia terlalu kuat untuk bertarung. Faktanya, bahkan diri sejati Yangki tidak akan mampu melakukan apapun terhadapnya, apalagi cloningnya. Mungkin jika dirinya yang sebenarnya menggunakan segel Legiun Dewa, dia mungkin memiliki kesempatan. Tapi tidak dengan kekuatannya sendiri. Surga yang bangga, Bunda Suci parut. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang saya lakukan di sini? Dia menatap Yangki. Nah, putraku yang luar biasa, kamu menyebabkan kehebohan besar. Anda benar-benar menghancurkan Kolegium Kaisar Titan, membantai dan memperbudak semua orang. Anda melembagakan jaringan hukum mistik baru dan menyatukan sistem planet. Meskipun dunia fana tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia abadi, itu masih bukan apa-apa untuk dicemooh. Anda mungkin bisa membodohi atasan Anda, tetapi Anda tidak bisa menarik wall menutupi mata saya. Meskipun Proud Heaven tampan, senyumnya tampak sangat jahat. Klon Yangki balas menatapnya dan berkata, saya dengar Anda adalah masa depan, yang berarti Anda bahkan tidak termasuk dalam bagian ruang waktu ini. Anda adalah klon, bukan apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini. Masa depan Proud Heaven menatap klon Yangki untuk waktu yang lama, lalu dengan dingin melanjutkan, jadi, kamu juga klon. Sayang sekali, dirimu yang sebenarnya tidak ada di sini, jadi membunuhmu tidak akan ada gunanya bagiku. Saya tidak peduli tentang tiga seni energi kelas dewa Anda. Diri sejati Anda adalah yang tak bernasib. Dia yang aku butuhkan. Beritahu kami mengapa kamu di sini, surga yang bangga, kata Bunda Suci dengan dingin. Jangan bilang kau berencana membunuh kami. Oh tidak, aku tidak akan membunuh Anda, Grinsura. Namun, aku akan membawamu bersamaku. Senyum jahat lain menyebar di wajahnya. Saya berharap untuk membunuh yang tak bernasib, yang disebut putra saya. Tapi karena dirinya yang sebenarnya tidak ada di sini, kurasa dia akan bertahan hidup untuk hari lain. Sayangnya, tiruanku ini tidak bisa bertahan lama di dunia fana, jadi menunggu dia kembali bukanlah pilihan. Aku akan membawamu bersamaku untuk memastikan bahwa dia akan datang mencariku nanti. Kamu adalah binatang yang tak bertulang, surga yang bangga. Teriak Bunda Suci. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tampaknya tidak marah sama sekali dengan kata-katanya. Hewan tak bertulang, kamu masih memiliki lidah yang tajam dalam hal mengutuk, Grinsura. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Saya ingin tahu kutukan inventif apa lagi yang akan Anda lemparkan kepada saya setelah saya menawan Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya akan menggunakanmu untuk memancing putraku, yang kita bernasib. Di dalam dunia abadi yang tak terbatas, masih ada beberapa orang yang bisa menyaingi legiun para dewa. Dan di antara mereka adalah yang tak bernasib, yang bahkan di luar kemampuanku untuk menanganinya. Tetapi sekarang saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan satu untuk saya sendiri, tidak mungkin saya akan membiarkan dia pergi. Dia melihat kembali ke tiruan Yangki. Sehat bagaimana menurutmu, Yangki? Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk bergabung dengan saya. Di sini sekarang, ikuti semua perintah saya sampai ke surat itu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah melihat ibumu lagi. Beraninya kau, kata klon itu, niat membunuhnya melonjak saat dia maju beberapa langkah. Jika kamu membawa ibuku pergi, aku akan membunuhmu. Aku akan memastikan kamu tidak pernah dilahirkan kembali, tidak untuk selamanya. Oh, suara bangga surga tiba-tiba berubah dingin dan keras. Kau pikir kau cukup kuat untuk melawanku? Mundur. Dia tiba-tiba melepaskan serangan telapak tangan, menyebabkan energi vital biru mengalir keluar dan menciptakan sesuatu seperti surga biru purba. Kamu mungkin yang tak bernasib, bocah, tapi dirimu yang sebenarnya tidak ada di sini. Anda adalah klon abadi yang lemah, dan Anda pikir Anda bisa menentang saya. Perhatikan dan pelajari. Ini adalah seni energi kelas dewa yang lebih besar. Tinju langit Azure Purba. Saat tinju terbang, langit dan bumi tampak tumbuh lebih besar. Seolah-olah kekuatan tinju Proud Heaven melahirkan langit biru tak terbatas dari era purba.
Ini adalah kekuatan yang bisa membelah langit dan bumi, membangun kosmos baru, dan menghancurkan alam eksistensi. 3 seni energi kelas dewa. Klon itu berkata, pupil matanya menjadi titik saat dia melihat serangan spektakuler yang telah dilepaskan oleh Bangga Surga. Dalam sekejap mata, 3 seni energi kelas dewa klon menyapu untuk memenuhi tinju langit Azure Purba. Oh, ketika mereka menabrak satu sama lain, klon itu terhuyung mundur, kulitnya robek dan robek, menyebabkan darah dan energi vital sama-sama menyembur keluar darinya. Di saat-saat paling kritis ini, klon Yang Qi hampir menjadi gila dan menggunakan teknik tabu yang tak terbatas. Iman tertinggi. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, aliran kekuatan iman yang tak ada habisnya berkumpul padanya, menyembuhkan semua lukanya dan memberinya kekuatan hingga tingkat kekuatan 10 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Sebuah gambar muncul di atas kepalanya yang mewakili setiap makhluk hidup baik di sistem planet giroskop dan sistem planet Sage Monarch, serta jajaran jutaan planet yang mempesona. Masing-masing planet itu penuh dengan kehidupan, semuanya bersujud dan melantunkan sutra yang sama Raja Bijak adalah tanpa kematian, Yang Qi abadi. Itulah persyaratan bagi setiap orang yang hidup di bawah jaringan hukum mistis yang diciptakan Yang Qi, untuk melantunkan sutra semacam itu setiap hari. Setiap praktisi kultivasi akan mempersembahkan pemujaan kepada Yang Qi ketika berlatih meditasi. Siapapun yang gagal melakukannya akan dijatuhi hukuman mati, bersama dengan seluruh klan mereka. Dan tentu saja, mata air keyakinan yang sangat besar itu memiliki efek mendalam pada klon, dan memungkinkan dia untuk menggunakan Ultimate Fight sebagai kartu truf yang mematikan. Bagaimanapun, Yang Qi telah mempersiapkan iman tertinggi untuk berjaga-jaga jika dunia abadi mengirim beberapa orang kuat untuk menghadapinya. Dan tentu saja, itu bisa digunakan dengan baik di Proud Heaven. Langkah tersebut menarik keyakinan dan pemikiran semua makhluk hidup, menyebabkan semua orang baik di sistem planet giroskop dan sistem planet Sage Monarch tiba-tiba melihat gambaran mental dari musuh yang kuat, yang tidak lain adalah surga yang bangga. Pada saat itu, mereka semua mencelanya secara mental, seolah-olah dia adalah hantu iblis yang paling jahat dan kejam, musuh semua makhluk hidup. Kebencian. Ini adalah kebencian mentah, dan itu bangkit dari lubuk hati semua makhluk hidup. Tiba-tiba, badai muncul yang menghancurkan tinju langit Azure Purba. Mustahil untuk menghitung berapa banyak makhluk hidup yang menghuni jutaan demi jutaan planet yang mengisi 2 sistem planet yang sangat besar. Seberapa kuat gabungan kekuatan iman mereka, berapa banyak kebencian yang bisa dihasilkan. Cukup membenci surga, membenci bumi, dan membenci semua hantu dan dewa. Kebencian yang tampaknya tak terbatas berubah menjadi serangan iman yang kuat, yang disalurkan melalui klon Yang Qi untuk menyerang Proud Heaven. Oh, jadi kamu tahu bagaimana melakukannya? Murid Bangga Surga tiba-tiba menyempit. Aku tidak pernah berpikir kloningmu akan memiliki kartu truf yang luar biasa, bocah. Tapi itu tidak cukup untuk berurusan denganku. Dalam sekejap mata, Dewa Biru kuno muncul di atas kepalanya. Ia mengenakan keapaun sterling Aya, dan kepalanya dikelilingi oleh lingkaran cahaya biru. Itu terlihat sangat mirip seorang biarawan, atau mungkin seorang Buddha kuno. 1. Buddha mengguncang gunung dan sungai. Dalam sekejap mata, kekuatan Buddha yang tak terbatas turun dengan kekuatan yang menghancurkan. Ini adalah kombinasi mendalam dari seni energi kelas dewa dan seni energi budidaya Buddha, sesuatu yang sangat misterius dalam setiap aspek. Adapun seni energi kultivasi Buddha, itu adalah jenis yang bisa menetralisir dosa dan mencairkan kebencian. Ibu, pergi dari sini. Masuk ke kerajaan abadi saya di neraka Mahanata. Surga yang bangga ini hanyalah tiruan, jadi ada batasan berapa lama dia bisa mencegah hukum magis yang mencoba mengusirnya. Aku akan terus memotong kekuatannya. Pengorbanan klon. Bunda Suci dengan cepat berbelok ke arah jalan menuju neraka Mahanata. Maaf, kamu tidak akan kemana-mana. Bangga Surga berkata, senyum kejam di wajahnya. Saya benar-benar terkejut melihat seberapa kuat Anda untuk klon. Sayangnya, saya tidak membiarkan Green Sura lepas dari pandangan saya. Aku tidak peduli umpan apa yang kamu gunakan untuk mencoba mengalihkan perhatianku. Pembalikan langit dan bumi Dao Dewa masa depan. Masa depan tanpa batas. Kehendak yang aneh dan agung terpancar dari Proud Heaven, menjadi cahaya menyilaukan yang mengelilinginya sampai dia bersinar dengan cahaya dewa. Dalam sekejap mata, dia bisa bergerak ribuan kali lebih cepat dari sebelumnya. Bentuk klon Proud Heaven hancur berkeping-keping saat dia bertarung melawan kekuatan iman tertinggi Yang Qi. Tidak menjadi apa-apa selain bidikan cahaya dewa yang kabur ke arah Bunda Suci. Wajahnya muram saat dia menyadari bahwa dia tidak akan punya waktu untuk mencapai lorong menuju neraka Mahanata. Kau ikut denganku.
Cahaya dewa melilit Bunda Suci, lalu menembus ke dunia abadi di atas. Kemudian, baik cahaya maupun Bunda Suci memudar menjadi ketiadaan, tidak meninggalkan jejak bahwa keduanya pernah ada. Satu-satunya hal yang tertinggal adalah pesan terakhir dari Proud Heaven. Jika kamu ingin ibumu kembali, Yang Qi, naiklah ke dunia abadi. Datanglah ke pesawat di atas dan cari aku. Aku akan menunggu. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, yang perlahan memudar menjadi apa-apa. Sialan, sialan. Klon Yang Qi melemparkan kepalanya ke belakang dan menangis panjang. Sayangnya, tidak mungkin dia bisa menembus penghalang dunia abadi di atas untuk mengejar. Surga yang bangga. Namamu bangga surga, ia mengepalkan tangannya, dia tidak menyerang apa-apa, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Kamu tunggu saja, aku akan menemukanmu dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku tidak percaya kamu datang ke sini dan menculik ibuku. Yang Qi kalah telak dalam pertemuan ini. Bahkan dia tidak bisa menduga bahwa dia akan menghadapi lawan seperti ini. Surga bangga yang misterius telah muncul tanpa peringatan, melarikan diri dengan ibu Yang Qi. Pada saat ini, Yang Qi benar-benar marah. Sekarang ada permusuhan antara dia dan surga yang bangga yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Namun, meskipun amarahnya mendidih, dia memaksa dirinya untuk tenang dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Surga yang bangga ini sangat membingungkan. Sama seperti pemuda berbaju kuning dengan potongan rambut pendek, dia adalah masa depan, dan sepertinya tahu banyak rahasia tentang Yang Qi. Itu membuatnya sulit untuk bertahan. Dia juga memiliki seni energi yang sangat kuat, dan tampaknya dapat dengan mudah mengirim tiruan ke dunia yang lebih rendah. Itu saja membuatnya jauh lebih menakutkan daripada pemuda berbaju kuning. Meskipun surga yang bangga dan pemuda berbaju kuning adalah yang masa depan, jelas bahwa yang terakhir baru saja melakukan perjalanan ke masa kini dari masa depan. Dia tidak memiliki seni energi yang sangat mengesankan, sedangkan surga bangga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Untungnya, ada batasan yang jelas untuk apa yang bisa dilakukan oleh Proud Heaven dengan tiruannya di dunia bawah. Jika dia bisa tinggal lebih lama, situasinya mungkin akan berakhir berbeda. Dengan ibunya ditangkap, Yang Qi tahu bahwa satu-satunya tindakan adalah membunuh Proud Heaven. Jika dirinya yang sebenarnya tidak ada di Myriad Worlds Monarch Chart, dia bisa menggunakan segel Legiun Dewa dan iman tertinggi untuk memberi kekuatan hingga ribuan kali tingkat kekuatan dasarnya. Dalam hal ini, dia akan memberikan pukulan keras pada inkarnasi Proud Heaven, dan kemungkinan besar tidak akan kehilangan ibunya. Meskipun, hampir seolah-olah Proud Heaven sengaja memilih momen khusus ini untuk bertindak. Dia telah memperoleh pion yang sangat penting yang nantinya bisa dia gunakan melawan Yang Qi dengan cara yang mematikan. Yang Qi sekarang cukup yakin bahwa Proud Heaven mengawasinya dengan cermat. Hal utama yang perlu dia putuskan adalah apakah akan fokus menaklukkan sistem planet lain, atau pergi ke dunia abadi untuk mencari ibunya. Saya pikir saya harus pergi ke dunia abadi secepat mungkin, dan mencoba menemukan petunjuk tentang bangga surga. Saya tidak bisa tinggal di Myriad Worlds Monarch Chart lebih lama dari yang diperlukan. Saya akan meninggalkan tiruan saya di dunia fana untuk menangani ekspansi, dan pergi dengan diri saya yang sebenarnya untuk menemukan ibu. Itu adalah rencana umumnya, meskipun dia perlu mengerjakan detailnya. Dia jelas tidak akan mengabaikan rencananya di dunia bawah. Sayangnya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari surga Kaisar Titan untuk waktu yang lama. Dan begitu mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka akan menghujani kemarahan dan api. Ketika itu terjadi, itu bisa menjadi kiamat. Konon, kekuatan iman yang dia dapatkan dari jaringan hukum mistik sangat bermanfaat bagi kekuatan God Mammoth penghancur neraka. Dari apa yang dia tahu, dia maju dengan kecepatan 10 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan mungkin puluhan kali. Jika dia berlatih kultivasi sendiri, dia tidak akan pernah bisa mencapai hasil seperti itu. Semakin cepat sistem planetnya berkembang, semakin besar jaringan hukum mistisnya. Dan pada gilirannya, dia akan memiliki akses ke lebih banyak kekuatan iman, yang akan memajukan kultivasinya dengan kecepatan yang lebih besar. Semakin cepat dia menguasai dunia fana, semakin cepat dia memiliki harapan untuk berurusan dengan Proud Heaven. Jika dunia abadi di atas ingin melampiaskan amarah mereka padaku, baiklah. Kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Skenario terburuk, kita pergi berperang. Dengan diriku yang sebenarnya dan pasukan iblis-iblis di sini, kita bisa melawan dunia abadi. Jika ternyata kita benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, aku bisa saja membawa semua orang bersembunyi di neraka Mahanata. Namun, jika aku mengalahkan mereka, kemajuanku akan lebih cepat lagi. Dia sudah merencanakan bagaimana menghadapi hukuman dari Kaisar Surga Titan.
Saat ini, dia tidak punya rencana untuk melarikan diri, atau meninggalkan dunia fana. Ketika tentara datang, kirim seorang jenderal untuk menghentikan mereka. Ketika air banjir datang, gunakan tanah untuk memblokirnya. Baru saja, dia hampir mengalahkan tiruan Proudhaven dengan kekuatan iman. Jika jaringan hukum mistik tumbuh lebih kuat, lalu apa yang bisa dia lakukan? Kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart, diri sejati Yangki mengetahui semua yang baru saja terjadi, dan tentu saja, dia tidak senang. Dia berdiri di sana dengan gigi terkatup, menggigil seolah kedinginan, dengan kakak sulung, kakak kedua, pedang 17, dan semua kakak dan kakak tertua lainnya melihat. Mereka tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, tetapi tidak yakin apa. Mempertimbangkan keberuntungan besar yang baru saja mereka temui, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Sebagai penghancur, kakak sulung bahkan lebih sensitif terhadap fluktuasi suasana hati Yangki. Ada apa? Saudara muda kamu bertingkah agak aneh. Apakah sesuatu terjadi? Iya, sesuatu yang besar baru saja terjadi di luar. Seorang pria bernama Proudhaven datang dan menculik ibuku. Kutukan. Dia memberikan beberapa detail lagi, lalu melanjutkan dengan mengatakan, kita tidak bisa terus-menerus di sini menjelajahi Myriad Worlds Monarch Chart. Meskipun ada banyak harta yang bisa didapat, rencana saya telah berubah. Skema jahat Proudhaven berhasil, tapi untungnya dia tidak benar-benar menyakitiku secara langsung. Yang mengatakan, saya tidak akan membiarkan ini pergi begitu saja. Selain itu, hanya masalah waktu sebelum Kaisar Langit Titan menyadari apa yang terjadi dan menyerang sistem planet Sage Monarch. Diriku yang sebenarnya harus ada di luar sana untuk memanggil pasukan iblis-iblis jika itu terjadi. Kekuatan di luar sana saat ini tidak cukup kuat untuk bertahan melawan dunia abadi. Kakak sulung adalah tipe orang yang tidak takut apapun di surga atau di bumi. Namun, ketika dia mendengar nama Proudhaven, dia secara refleks menggigil. Apa itu gila? Jadi, dia kembali. Tapi bukankah dia ayahmu? Yangki kata kakak kedua penatua. Mengingat dia menyandera ibumu daripada mencoba membunuhnya, itu mungkin berarti dia tidak dalam bahaya. Jangan khawatir. Ayah ekspresi Yangki berubah muram. Yang benar adalah bahwa ibuku memimpikannya kelahiran kembali nirvanik dari Legiun Dewa dan kelahiran peradaban baru. Saat itulah dia mengandung saya. Saya tidak berpikir kehamilannya ada hubungannya dengan pria itu. Jika saya benar-benar putranya, bagaimana saya bisa menjadi yang tak bernasib dan dia menculiknya hanyalah tindakan melawanku, jadi aku pasti tidak bisa lengah dalam berurusan dengannya. Terdengar khawatir, kakak kedua penatua berkata, saudara muda ke-18, Anda adalah penguasa sistem planet Sage Monarch sekarang. Anda menghancurkan kolegium Kaisar Titan dan mengambil tawanan utusan abadi. Itu bukan hal-hal kecil. Faktanya, tindakan Anda bahkan lebih penting daripada ketika neraka euforia menyerang sistem planet Yorewild. Begitu dunia abadi mengetahuinya, mereka pasti akan mengirim pasukan untuk menghancurkanmu. Dan saat ini, tidak mungkin kita bisa bertahan melawan hal seperti itu. Setelah berpikir sejenak, kakak sulung berkata, tidak perlu pesimis seperti itu. Sejak mencapai tingkat penghancur, saya sudah bisa merasakan hati surgawi di atas. Saat itulah saya menyadari kebenaran. Ketika neraka euforia menyerbu, Kaisar Langit Titan mengirim orang-orang penting untuk membantu. Sayangnya, kedua belah pihak menderita korban yang parah. Di bagian akhir perang, neraka euforia hampir menembus surga Kaisar Titan, sangat merusak esensinya dalam prosesnya. Meskipun situasi saat ini di sini mungkin membuat mereka marah, mereka tidak akan berperang untuk itu. Paling-paling, mereka mungkin mengirim 1 atau 2 ahli ke bawah. Dan siapapun yang mereka lakukan kirim tidak akan sangat kuat. Bagaimanapun, hukum magis yang paling penting memastikan bahwa semakin kuat seseorang, semakin sulit bagi mereka untuk mencapai pesawat yang lebih rendah. Apa kamu yakin akan hal itu? Pedang 17 bertanya. Maksudmu kita benar-benar memiliki peluang untuk bertahan melawan dunia abadi? Orang-orang di bawah sini menganggap dunia abadi di atas sebagai sesuatu yang suci dan mustahil untuk dihadapi. Jika mereka melambaikan jari, siapapun di bawah dapat dieksekusi. Dan ketika mereka mengucapkan hukuman mati, yang dihukum tidak akan bertahan sampai jaga malam berikutnya. Anda benar-benar berpikir kita bisa melawan dunia abadi AI? Ada terlalu banyak variabel untuk mengetahui kebenarannya. Ayo, tidak perlu untuk semua desahan, kata kakak ketujuh penatua Meng Safan. Sambil tertawa dingin, dia melanjutkan, apa yang menakjubkan dari dunia abadi di atas? Jika mereka datang ke sini, kita bisa membunuh mereka. Bunuh mereka semua. Mungkin orang-orang di Titan Emperor Collegium sangat hormat dan menghormati dunia abadi.
Mungkin mereka bertindak seperti pejabat yang setia. Tapi orang-orang seperti itu membuatku muak. Junior Brother di sini benar-benar memusnahkan Titan Emperor Collegium, dan tahukah Anda aku tidak bisa merasa lebih baik tentang hal itu. Jadi jika dunia abadi datang, mari kita bunuh mereka sampai orang terakhir. Mari kita lihat budak dan orang menyebalkan apa yang mereka coba kirimkan untuk melawan kita. Kamu akan mendapatkan keinginanmu, kakak ketujuh Penatua. Yang Qi berkata sambil tersenyum. Semakin dia mengenal Meng Safan, semakin dia menyukainya. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda pasti berada di tempat untuk melawan keabadian sejati. Namun, saya tidak berpikir Anda bisa sendirian menghadapi pasukan. Setelah kita keluar dari sini, aku akan memanggil pasukan iblis-iblis untuk membantumu melepaskan teknik yang digunakan oleh para dewa infernal purba. Ini disebut formasi agung pemurnian jiwa dewa neraka. Anda dapat menggunakannya untuk mengasimilasi 10 miliar iblis-iblis dan mengembangkan tubuh dewa neraka purba. Itu akan membuatmu berkali-kali lebih mampu berurusan dengan makhluk abadi. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang kemampuan ilahi seperti itu. Meng Safan berkata, tampak terkejut. Ini sangat luar biasa. Biasanya, akan sulit untuk mengumpulkan 10 miliar iblis-iblis. Bahkan makhluk abadi terkuat dari surga di atas tidak akan mampu melakukannya. Tapi saya bisa memanggil mereka langsung kepada Anda, tidak ada masalah sama sekali. Jika saya tidak berkeliling melakukan hal-hal yang menantang surga, saya akan menjadi orang tanpa nasib seperti apa. Mendongak, tatapannya menajam seolah-olah dia bisa melihat semua jalan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Ayo pergi, dia berkata, kita harus menemukan anak berbaju kuning itu. Dia memiliki medali warisan Raja Immortal Slayer, jadi dia bisa keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart dengan mudah. Roda takdir mulai berputar, dan dalam beberapa saat dia mengunci aura medali warisan. Suara mendesing, Yang Qi memimpin, dan mereka semua menghilang. Bagian dalam Myriad Worlds Monarch Chart seperti labirin ruang waktu yang berliku-liku. Jauh di lubuk hati, di Rerun Mahadewa-Dewa, pemuda berbaju kuning duduk bersila di hadapan kanselir demi Immortal dan kepala Beastmaster. God Relic sebenarnya adalah menara yang hancur, awalnya dibangun dari bahan yang luar biasa. Permukaannya ditutupi dengan lubang dan tebasan yang ditinggalkan oleh pedang, kapak, dan sejenisnya. Itu juga berlumuran darah. Namun, ada kesalehan pada God Relic yang bertahan bahkan sampai sekarang. Pemuda berbaju kuning itu menggunakan beberapa kemampuan ilahi yang sangat kuat yang menyebabkan pusaran muncul di atas hatinya yang sebenarnya mengekstraksi kesalehan dewa-dewa. Apa itu kesalehan itu adalah produk dari hukum yang saleh, energi intisari yang saleh, dan kehendak yang saleh, sebuah esensi yang berhubungan langsung dengan legiun para dewa. Setiap item dewa, dan setiap relik dewa yang hancur, akan mengandung sejumlah kesalehan. Fakta bahwa pemuda ini dapat mengekstraksi kesalehan adalah murni menantang surga. Kesamping, kepala Beastmaster baru saja memanggil ular tua kekacauan primal. Yang mengejutkan, itu lebih lengkap dari sebelumnya. Dia benar-benar memiliki koleksi 108 mantra ular kekaisaran. Ular tua kekacauan primal yang terbentuk dari 108 mantra ular kekaisaran berputar-putar di sekitar kepala Beastmaster. Kelompok aslinya dari mantra ular kekaisaran telah diambil oleh Yang Qi, tetapi sekarang dia memiliki lebih dari koleksi sebelumnya. Jelas, dia telah mengalami pencarian harta karun yang sangat sukses di Myriad Worlds Monarch Chart. Adapun kanselir demi Immortal, dia sedang dalam proses melebur dengan perangkat magis kuno yang menyerupai kapal layar. Itu ditutupi dengan susunan mata yang padat, membuatnya terlihat sangat aneh. Konon, itu memancarkan kekuatan dewa yang mengindikasikan itu adalah item dewa kuno. Skoner dewa multimata, dia berkata, hal ini luar biasa. Menurut cerita, itu dibuat di zaman purba oleh dewa raja multimata. Tiba-tiba, suaranya bergetar karena kebencian saat dia melanjutkan, aku tidak lemah lagi, Yang Qi. Anda hanya menunggu. Aku akan membalas dendam. Anda membunuh putri saya dan saya tidak akan pernah melepaskannya. Hatiku tidak akan tenang sampai kamu mati. Tenang, kata pemuda berbaju kuning. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan membunuh Yang Qi, akhirnya. Orang arogan dan lalim seperti dia selalu mati, tanpa bayang-bayang keraguan. Saya tidak percaya dia punya nyali untuk mengatur sistem pengajaran dan doktrinnya sendiri. Dan dia sudah mulai menuai iman. Itu tabu besar, dari perspektif dunia abadi di atas. Tidak akan lama sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, dan mereka pasti akan menghukumnya. Jika perang pecah, itu bisa menjadi peluang yang kami cari. Itu benar, kata kepala Beastmaster.
Aku tidak percaya dia benar-benar menghancurkan Titan Emperor Collegium. Semua murid dan tetua dari Beastmaster Society saya terbunuh, dan dia bahkan memusnahkan klan saya. Sialan dia. Memikirkan apa yang telah terjadi menyebabkan kebencian menggelegak di nadi kepala Beastmaster. Dia adalah kepala masyarakat yang perkasa dari Titan Emperor Collegium, dengan klan yang sangat besar. Mustahil untuk mengatakan berapa banyak keturunan yang dia miliki selama jutaan tahun terakhir, namun setelah Yang Qi membangun jaringan hukum mistik barunya, mereka semua telah musnah. Bagaimana mungkin Chief Beastmaster tidak membenci Yang Qi untuk itu? Saat ini, kelompok 3 orang ini sedang menjelajahi Myriad Worlds Monarch Chart untuk mencari harta magis yang dapat mereka gunakan untuk membunuh Yang Qi. Kanselir demi Immortal dan kepala Beastmaster keduanya sangat membencinya, sampai pada titik di mana tidak ada yang bisa menghilangkan permusuhan itu. Medali warisan ini benar-benar dapat menyerap kesalehan. Kata pemuda berbaju kuning dengan dingin. Tingkat kekuatan ini luar biasa. Kami telah menemukan God Relics dan item dewa di sini di Myriad Worlds Monarch Chart, dan saya telah mengumpulkan banyak sisa kesalehan dari mereka. Segera, medali warisan akan dapat merasakan lokasi bagian keempat yang saya butuhkan. Dan kesalehan juga dapat membantu saya untuk memurnikan tubuh saya dan menyempurnakan gen saya. Gen Yang Qi sudah 100 juta kali lebih kuat dari biasanya, yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang dengan garis keturunan dewa. Namun, saya tidak akan dikalahkan di tangannya. Aku akan melampaui dia. Jepret, retakan. Sesaat kemudian, kesalehan terakhir keluar dari relik, yang kemudian hancur berkeping-keping. Kesalehan adalah tanpa kematian, oleh karena itu, objek apapun yang ditopang olehnya juga tidak memiliki kematian. Sayangnya, ketika kesalehan itu dihilangkan, benda itu akan runtuh. Pada titik ini, pemuda berbaju kuning berdiri. Ayo keluar dari sini dan temukan lebih banyak harta karun. Kami bahkan mungkin bisa menemukan inti dari Myriad Worlds Monarch Chart. Baik, kata kepala Beastmaster. Sambil menggertakkan giginya, dia melanjutkan, bahkan jika kita hanya mengendalikan 1/100 juta dari kekuatan Myriad Worlds Monarch Chart, kita masih bisa menghapus Yang Qi dan klannya dari keberadaan. Saya tidak sabar untuk melihat bagaimana dia berteriak ketika saya memegangnya. Aku tidak akan membiarkan dia mati dengan cepat, itu pasti. Jika kata-kata bisa membunuh, Yang Qi pasti sudah mati 10.000 kali lipat. Tetapi, benarkah? Gemuruh. Sebuah tangan besar muncul di atas, mengunci ruang sekencang peti besi. Itu tidak lain adalah tangan satu dewa. Ketika tangan Mahadewa yang Maha Esa beraksi, itu seperti sebuah peradaban baru yang menyebar dan memusnahkan semua peradaban lama, memusnahkan segala sesuatu yang dilaluinya dan mereduksinya menjadi debu. A3, Chief Beastmaster adalah individu yang kuat, tetapi tidak mungkin dia bisa menandingi Yang Qi. Bagaimanapun, Yang Qi telah mengalahkan Immortal Officer Valen Red dan mengambil Gatuam purbanya. Dia memiliki 2 item dewa, dan telah menghasilkan Heaven and Earth Furnace miliknya. Dia sudah bisa mengalahkan penghancur luar angkasa tahap kedua, dan bahkan mungkin bisa bertahan melawan penghancur pikiran tahap ketiga. Di atas semua itu, dia telah menyerang tanpa peringatan, menggunakan langkah yang sangat kejam. Setelah Proud Heaven muncul dan mencuri ibunya, api telah menyala di hatinya. Setiap serangan yang dia lepaskan dirancang untuk membunuh, sampai pada titik di mana bahkan pemuda berbaju kuning akan kesulitan melawannya, apalagi Chief Beastmaster. Kembali, cepat, kata pemuda berbaju kuning, matanya berkilat ketakutan. Tidak repot-repot mencoba menyelamatkan kepala Beastmaster, dia meraihkan selir demi Immortal dan berubah menjadi aliran cahaya dewa yang terbang keluar dari jalur tangan satu dewa. Sayangnya, Chief Beastmaster tidak seberuntung 2 lainnya. Dia baru saja memperoleh 108 mantra ular kekaisaran, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Dan dia baru saja merenungkan tentang balas dendamnya di masa depan terhadap Yang Qi. Tapi sebelum dia bisa, Yang Qi datang untuknya. Satu serangan. The Hand of the One God begitu kuat sehingga bahkan sebelum mengenai Chief Beastmaster, energi sejatinya hancur dan ular tuannya yang Primal Chaos meledak menjadi banyak Snake Charms, yang segera diserap oleh Yang Qi. Kemudian, telapak tangan menabraknya dan darah menyembur kemana-mana. Sialan kamu, Yang Qi. Apa yang kamu lakukan di Myriad Worlds Monarch Chart? Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam seharusnya hanya dibuka sekali setiap 10.000 tahun? Dengan mata penuh dengan kegilaan dan keputusasaan, dia melihat 2 rekannya yang mundur dan berteriak, "Tolong! Selamatkan aku!" "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu," kata Yang Qi dengan suara dingin tanpa ekspresi. Tungku surga dan bumi turun dan api yang membara segera menutupi kepala Beastmaster, menyebabkan suara mendesis dan letupan berdering.
Yankee, dia berteriak ketakutan. Maafkan saya salah. Maafkan aku sudah menjadi demoliser, jangan bunuh aku. Anda sudah memusnahkan klan saya. Anda sudah cukup jauh. Jangan melakukan lebih banyak kejahatan. Anda tidak akan dapat kembali setelah ini. Ketika orang memohon belas kasihan, Anda harus mengabulkannya. Ketika orang memohon belas kasihan, saya harus mengabulkannya, tapi apakah Anda orangnya? Saya pikir tidak. Anda guk-guk. Bajingan yang rakus dan berdarah dingin. Yankee melambaikan tangannya, membanting tutup tungku surga dan bumi, di mana jeritan kepala Beastmaster terdengar saat dia berubah menjadi abu. Dalam beberapa saat, dia dimusnahkan secara menyeluruh sehingga bahkan Legiun Dewa pun tidak dapat membawanya kembali. Setelah membantai Chief Beastmaster dan mengambil energi intisarinya, Yankee siap untuk mencapai kemajuan kultivasi lebih jauh. Namun, dia belum selesai. Membuka mata tuannya, dia mengirim berkas cahaya yang menembak keluar di labirin ruang waktu di sekitarnya sampai dia menemukan kanselir demi immortal dan pemuda berbaju kuning. Tidak baik, kata pemuda itu. Bagaimana kamu mencapai level ini, Yankee, dan bagaimana Anda kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart? Itu tidak masuk akal. Tidak perlu masuk akal, jawab Yankee dingin. Anggap dirimu beruntung menjadi sangat bodoh. Serahkan medali warisan Raja Immortal Slayer dan aku akan melepaskanmu. Anda duduk sepanjang hari dan malam merencanakan melawan saya, tetapi pada akhirnya saya hanya memukuli Anda seperti guk-guk liar. Aku sebenarnya merasa tidak enak padamu. Bahkan, mungkin aku harus mengeluarkanmu dari kesengsaraanmu. Tiba-tiba, dia menggunakan 9 kuda-kuda dari tangan satu dewa, dan saat tingkat kekuatannya meningkat, tungku langit dan bumi tiba-tiba muncul di atas kepalanya, memfokuskan serangan. Pada saat yang sama, pencerahan mengalir ke dalam dirinya mengenai banyak kemampuan ilahi yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Mengambil kekuatan yang baru saja dia peroleh dari Chief Beastmaster, dia mengorbankannya dan menuangkannya ke Heaven and Earth Furnace. Mengorbankan Immortal. Dao Keabadian. 1. Gerakan keabadian adalah yang ke-9 dari set yang membentuk tangan satu dewa, dan itu adalah yang paling kuat. Bagi kebanyakan orang, berlatih kultivasi seumur hidup tidak dapat membuka rahasia seperti ini. Tapi sekarang, Yankee mengerti bagaimana mengorbankan keabadian yang sebenarnya untuk menggerakkan salah satu gerakan paling mematikan dari teknik tinju. Setiap abadi yang dikorbankan dengan cara itu akan mengarah ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Begitu gerakan itu dilepaskan, pemuda berbaju kuning itu tahu bahwa dia tidak bisa bertahan melawannya. Yankee, dia melolong. Aku akan menghancurkanmu atau mati dalam usahanya. Anda pikir Anda memiliki apa yang diperlukan untuk berurusan dengan saya di Myriad Worlds Monarch Chart? Aku tak terkalahkan. Aku tidak bisa mati di sini. Dan saya juga menyembunyikan keilahian saya yang baru lahir di sini. Bahkan jika kamu entah bagaimana berhasil membunuhku, aku akan terlahir kembali. Pembunuh abadi duniawi siklus matahari dan bulan Paragon tak terkalahkan, harapan Dao hebat. Tiba-tiba, 3 medali warisannya muncul, menciptakan lingkaran cahaya terang di sekitar kepalanya. Halo langsung terhubung dengan esensi dari Myriad Worlds Monarch Chart, menyebabkan kekuatan raja mengelilinginya. Kemudian, secepat kilat, kekuatan itu berubah menjadi lubang hitam berputar-putar yang menelan pemuda itu. Dia menghilang, tanpa jejak yang tertinggal. Mendengus dingin, Yankee menggunakan Heaven and Earth Furnace untuk mengambil lubang hitam, yang meninggalkan celah kecil di ruang waktu. Aku hanya membutuhkan kekuatan King Immortal Slayer untuk membuka jalan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart, katanya. Kamu pikir aku mencoba membunuhmu? Nak, dia tahu betul bahwa pemuda berbaju kuning itu tidak akan mudah untuk disingkirkan. Serangannya barusan adalah tipu muslihat, dan telah bekerja dengan sempurna. Sekarang dia memiliki celah untuk dikerjakan, dia bisa memperluasnya menjadi jalan keluar, dan membuat kakak dan kakaknya kembali ke dunia fana untuk bersiap menghadapi invasi. Kemarahan dunia abadi akan segera mulai menghujani. Yankee telah meminjam kekuatan medali warisan Raja Immortal Slayer untuk memecahkan lubang di Myriad Worlds Monarch Chart dan melarikan diri dari dalam. Karena dia telah melarikan diri, pemuda berbaju kuning itu tidak menyadari fakta itu. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia mungkin akan batuk darah karena marah. Tentu saja, lebih baik bagi Yankee untuk membuat pemuda itu tidak sadar dan membuang-buang waktu untuk plot dan skema lebih lanjut. Selain itu, formasi mantra yang digunakan Yankee untuk memasuki Myriad Worlds Monarch Chart masih ada, yang berarti dia bisa kembali ke chart kapanpun dia mau. Konon, begitu Yankee mencapai tingkat demi Immortal Universal, Well of Fate-nya akan menjadi lebih nyata, dan dia mungkin bisa menerobos masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart sendirian. Mungkin dia bahkan bisa merebut kendali dari pemuda berbaju kuning itu.
Jika dia memiliki Myriad Words Monarch Chart sebagai senjata, itu berarti hari akhir bangga surga telah tiba. Bahkan jika Proud Heaven lebih kuat darinya, tidak mungkin dia bisa menyaingi King Immortal Slayer, pencipta Myriad Words Monarch Chart. Bagaimanapun, Bagan itu benar-benar melampaui kekuatan penciptanya sendiri. Segera setelah kakak sulung dan kakak kedua penatua kembali ke dunia fana, mereka mulai mendorong ke arah terobosan. Faktanya, kesengsaraan dimulai untuk semua kakak dan saudari Yangki. Mereka semua telah memperoleh pencerahan yang signifikan di Bagan Raja Dunia Segudang, tetapi terikat oleh batasan di dalamnya dan tidak dapat meningkatkan basis kultivasi mereka. Tapi sekarang, mereka bebas. RUUMBLE. Kesengsaraan surgawi dari segala jenis terbentuk, menyebabkan lautan petir besar menyebar yang benar-benar menghancurkan banyak planet di dekatnya. Itu berlangsung selama beberapa hari. Beberapa kakak dan saudari mengalami 3 atau 4 kesengsaraan berturut-turut, menghasilkan peningkatan besar dalam seni energi dan kemampuan ilahi mereka. Terutama yang patut diperhatikan adalah kakak sulung, yang memancarkan sensasi tubuh abadi, meskipun dia belum benar-benar mulai membentuknya. Lagi pula, ketika dia mengetahui bahwa Yangki dapat memanfaatkan kekuatan surga Tusita, dia menjadi mati karena menggunakan kekuatan khusus itu. Tubuh abadi yang ditenagai oleh surga Tusita akan sangat kuat di antara yang abadi. Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, kakak sulung berkata, "Saudara muda ke-18, kami membuang banyak waktu dengan terobosan kami. Kita harus kembali ke sistem planet Sage Monarch secepat mungkin." Baik, dengan itu, seluruh kelompok menembak dengan kecepatan kilat menuju sistem planet Sage Monarch. Saat mereka mendekat, terlihat jelas bahwa sistem tidak dalam situasi yang buruk. Jaringan hukum mistis masih ada, dan patroli berjalan terus-menerus dari satu tempat ke tempat lain melalui lubang cacing. Lagi pula, tidak ada yang tahu tentang situasi dengan surga yang bangga, juga tidak ada dari mereka yang tahu bahwa dunia abadi di atas mungkin tiba kapan saja, meledak dengan amarah. Jelas, Yangki tidak bermaksud mengumumkannya, itu hanya akan memicu kepanikan. Semakin banyak keyakinan dan takdir yang bisa dia peroleh, semakin jauh kultivasinya akan maju. Dan orang-orang yang panik dan gugup tidak dapat memberikan aliran iman dan takdir yang mantap dan membara. Tentu saja, sudah lama tersebar kabar bahwa Yangki mengirim pasukan besar iblis-iblis untuk menaklukkan sistem planet giroskop. Akibatnya, penghuni sistem planet Sage Monarch merasa lebih setia dan saleh dari sebelumnya. Setiap orang yang mengetahuinya menyadari bahwa kekuatan Yangki terus tumbuh dan berkembang, dan bahwa dia bukanlah orang yang dapat ditentang oleh siapapun. Akibatnya, doa mereka tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Yang Zan telah memimpin banyak tokoh kunci lainnya ke neraka Mahanata untuk membunuh iblis-iblis sebagai latihan. Karena itu, banyak anak dari klan yang telah maju dengan pesat. Mereka sekarang adalah pejuang pemberani dengan pengalaman luas dalam pertempuran, mampu melepaskan hujan darah kemanapun mereka pergi. Mereka sekarang elit di antara elit. Tentu saja, klon Yangki telah lama memberikan informasi tentang Bunda Suci kepada mereka yang perlu tahu. Jadi, segera setelah Yangki kembali, Yang Zan bergegas keluar dari neraka Mahanata untuk menemuinya. Terlihat sangat cemas, dia berkata, "Kier, apakah benar Green Sura diculik oleh hewan itu?" "Jangan khawatir, Ayah, aku akan membunuh Proud Heaven dan mendapatkan ibu kembali. Saat ini, kita perlu khawatir tentang pembalasan dari dunia abadi di atas. Selama kita tetap kuat, saya akan terus membangun lebih banyak kekuatan iman, sebagai hasilnya semakin kuat. Ayah, mohon fokus pada latihan di neraka Mahanata. Kita juga perlu memulai produksi pil abadi dalam jumlah besar untuk penyembuhan dan kebangkitan. Bagikan ke semua murid kunci sehingga mereka siap untuk pertempuran yang akan datang." "Baiklah," jawab Yang Zan. Dengan demikian, persiapan besar dimulai. Kakak sulung dan kakak kedua penatua adalah asisten utama Yangki. Mereka pergi tentang mengidentifikasi para jenius yang paling sempurna dalam sistem planet Sage Monarch dan menggunakan keberuntungan yang telah mereka peroleh di Myriad Words Monarch Chart untuk membantu mereka maju dengan pesat. Itu seperti pepatah lama, ketika saudara bertindak sebagai satu, mereka akan sekuat pisau tajam yang dapat memotong logam apapun. Semuanya ditangani dengan sangat sistematis. Barang-barang abadi dibagikan kepada murid-murid yang setia, seperti banyak pil obat, cadangan daya, batu roh, dan sejenisnya. Kemudian para siswa dikirim ke neraka Mahanata untuk pelatihan. Mereka akan pergi ke alam liar untuk berburu iblis-iblis, berlatih dengan teknik pedang dan disiplin bela diri, mengasah diri menjadi senjata yang kuat. Dan Yangki terus memanggil gerombolan iblis-iblis dari segala macam neraka.
Dia juga terhubung ke neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan untuk berhasil melewati kesengsaraan dari demi Immortal Orde kelima. Sebagai seorang Tyrant demi Immortal, dia lebih kuat dari sebelumnya, dan Well of Fate-nya tampak seperti teknik Taois dengan tingkat kesempurnaan tertinggi. Tentu saja, dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Dia perlu memupuk jalur Dewa Infernal yang paling kuat. Segel Legiun Dewa dikemas dengan informasi dari neraka, termasuk teknik magis dari Dewa Neraka Purba. Sayangnya, banyak teknik seperti itu tidak hanya sulit digunakan, tetapi hanya sekali pakai. Yang mengatakan, Yang Qi tidak terlalu memikirkan banyak hal. Bekerja sama dengan berbagai sekutunya dan menggunakan iblis-iblis sebagai bahan bakar, dia menciptakan Dao Dewa yang berasal dari Dewa Infernal Purba. Dalam sekejap mata, sistem planet Sage Monarch dipenuhi dengan energi iblis dan tangisan hantu dan ratapan dewa yang konstan. Di antara jutaan demi jutaan planet yang membentuk sistem planet, anggota organisasi dan klan yang tak terhitung jumlahnya dapat melihat apa yang terjadi dan gemetar ketakutan dan antisipasi pada apa yang dilakukan tuan mereka. Tungku surga dan bumi muncul, begitu pula 9 portal neraka. Portal neraka sebesar planet sekarang, dan mereka bergetar saat mereka mengeluarkan masa demi masa iblis-iblis, semuanya setidaknya demi Immortals urutan kelima atau keenam. Bahkan ada beberapa yang berada di urutan ke-8 atau ke-9. Mereka berkerumun seperti belalang ke tungku surga dan bumi, di mana mereka dilebur, jiwa pendendam dan sifat jahat mereka sangat kontras dengan kesalehan yang sudah ada. Dalam sekejap mata, simbol magis terbentuk, ditutupi dengan tulisan Dao Setan dalam bentuk Dewa Infernal Purba. Perlahan tapi pasti, banyak item magis yang terbentuk dari Dao Iblis muncul. Gemuruh, sepenuhnya 10 miliar iblis-iblis demi Immortal diubah menjadi iblis yang berputar-putar di sekitar kakak ketujuh penatua Meng Safan, yang saat ini menggumamkan kutukan iblis purba. Saat sifat jahat melonjak ke dalam dirinya, darahnya berubah, sampai arah Dao Setan yang sangat besar terbentuk di atas kepalanya. Pada akhirnya, saat arah selesai, Dewa Iblis muncul di dalamnya. Itu memiliki sisik hitam pekat dan 1000 lengan, yang semuanya ditutupi dengan mata iblis. Yang mengejutkan, itu tidak lain adalah Dewa Infernal Purba. Meng Safan akhirnya sepenuhnya mengembangkan sihir rahasia Dao Setan. Kakak ketujuh, ini adalah aspek tak terbatas dari Dao Iblis di mana 10 miliar iblis-iblis dapat digunakan untuk membentuk Dao Ra Iblis yang kemudian diubah menjadi Dewa Neraka Purba. Itu bisa menjadi inkarnasi luar tubuh bagi Anda, dan akan memungkinkan Anda untuk membantai surga abadi. Sekarang aku akan memanggil beberapa iblis-iblis lagi dan mengubahnya menjadi item iblis untuk digunakan oleh Dewa Infernal. Perlu diingat bahwa begitu pertempuran dimulai, Dewa Infernal perlahan akan kehilangan kekuatan sampai benar-benar menghilang. Faktanya, itu mungkin akan memudar setelah kamu membunuh surga abadi. Dengan itu, Yang Qi mulai memanggil lebih banyak iblis-iblis, yang kemudian dia ubah menjadi berbagai item iblis, termasuk kait, garpu rumput, tombak, jerat, dan banyak lagi. Masing-masing dari mereka dibangun dengan jumlah iblis yang sangat besar, dan mereka semua sangat kuat. Selanjutnya, Yang Qi melanjutkan untuk membuat inkarnasi Dewa Neraka untuk semua 17 kakak dan kakaknya. Pada saat dia selesai, Invincible Society dengan mudah berada dalam posisi untuk membantai makhluk-makhluk abadi dan membunuh para Buddha. Setelah itu, dia mengorbankan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk banyak formasi iblis yang mematikan. Dia bahkan terhubung dengan neraka kesuraman dan kegelapan dan neraka Mahanata untuk membuat persiapan untuk invasi. Jika dunia abadi di atas mengirim pasukan ke bawah, itu akan menghasilkan adegan seperti yang terjadi kembali ketika neraka Euforia menyerang Yorewild. Ketika semua persiapan utama selesai, Yang Qi mulai mengerjakan kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, membantu kakak dan kakaknya membangun inkarnasi Dewa Infernal, mereka telah mendorong kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka ke tingkat yang lebih tinggi. Item Dewa, Cermin Chiliocosm, Roda Emas Kepunahan Nirvanik. Kedua item dewa terbang ke Heaven and Earth Furnace, di mana mereka mulai menggelembung dan mendesis ketika Yang Qi berusaha mengekstraksi kesalehan mereka dan menggunakannya untuk tujuannya sendiri. Itu adalah sesuatu yang dia pikirkan untuk dilakukan setelah melihat pemuda berbaju kuning melakukan sesuatu yang mirip dengan medali warisannya. Tentu saja, pemuda berbaju kuning telah menggunakan medali warisan, sedangkan Yang Qi menggunakan seni energi, yang sifatnya jauh lebih sulit. Meskipun dua item dewa akan hancur setelah kesalehan mereka diekstraksi, faktanya tetap bahwa kekuatan Yang Qi dari God Mammoth penghancur neraka sebenarnya memiliki aspek dewa, yang akan sangat diuntungkan sebagai hasilnya. Jika dunia abadi di atas benar-benar mengirim pasukan ke hukuman yang tepat,
dia tidak bisa menahan apapun dalam usahanya untuk menjadi lebih kuat. Waktu sangat penting, dan menghancurkan dua item dewa adalah harga yang bersedia dia bayar. Mudah-mudahan, dia bisa menjadi demi immortal universal urutan ke-8 sebelum invasi dimulai. Roda emas kepunahan nirvanik dan cermin Chiliocosm tenggelam ke tungku surga dan bumi. Api yang membara mulai melelehkan mereka saat Yang Qi berusaha mengekstraksi kesalehan mereka yang tak pernah mati. Dengan menjadikan kesalehan itu bagian dari dirinya, Yang Qi akan dapat menambahkan sedikit keabadian pada dirinya juga. Itu akan membuatnya hampir selamanya tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, pencerahan lebih lanjut tentang kesalehan akan membantu meningkatkan kultivasinya secara umum. Kesalehan melampaui dao surga dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Mereka yang memperoleh pemahaman tentang itu pada dasarnya memenuhi syarat untuk naik ke tingkat Legiun Dewa Purba. Tentu saja, rata-rata orang yang memperoleh kesalehan akan merasa mustahil untuk memahaminya, dan tidak akan pernah bisa menjadikannya bagian dari tubuh mereka sendiri. Bahkan, melakukan hal itu dapat menyebabkan penghancuran diri secara harfiah. Seringkali, item dewa diciptakan dengan benar-benar memasukkan kesalehan abadi ke dalam bahan bangunan yang saleh. Jika Anda mencoba melakukan hal yang sama dengan bahan bangunan abadi, item itu akan meledak begitu saja. Bekerja dengan kesalehan adalah hal yang berbahaya. Satu kesalahan langkah dan item yang sedang dikerjakan dapat dihancurkan, membunuh orang yang memanipulasinya. Untungnya, Yang Qi memiliki segel Legiun Dewa dan fisik Tuan yang berdaulat, oleh karena itu, menyerap kesalehan bukanlah masalah yang berbahaya baginya. Arya Surgawi Abadi. Lirik resonansi memenuhi Heaven and Earth Furnace, menyebabkannya terbakar dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Namun kedua item dewa itu belum mencair. Keduanya telah ditempa oleh dewa kecil, sehingga menjadikan mereka item dewa yang lebih rendah. Meski begitu, mereka sangat tangguh, hal-hal yang bahkan tidak dapat dirusak oleh makhluk abadi, apalagi dihancurkan. Saat ini, bahkan surga dan tungku bumi Yang Qi tidak dapat melakukan apapun pada mereka. SPLAT. Yang Qi memuntahkan seteguk darah saripati ke dalam tungku surga dan bumi, menyebabkan nyala api melompat lebih tinggi dan mengubah warna yang lebih murni yang mewakili kesalehan tanpa kematian. Retakan, cermin Chiliocosm mulai pecah, runtuh sedikit demi sedikit. Item dewa tidak tahan dengan kekuatan penguasa yang berdaulat dan dipaksa untuk mengakui kesetiaan. Legiun para dewa memiliki peringkat. Mahadewa yang lebih rendah, Mahadewa umum, Mahadewa yang lebih besar, Mahadewa yang sempurna, Mahadewa yang sempurna, Mahadewa yang utama, Mahadewa yang berdaulat. Kehendak Yang Qi adalah tipe yang bisa menghancurkan apapun di bawahnya dan memaksa bahkan kesalehan dewa kecil untuk tunduk. Kakak dan kakak Yang Qi menyaksikan, gemetar, saat cermin Chiliocosm hancur, dan mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya tingkat kekuatan mematikan apa yang diperlukan untuk menghancurkan item dewa. Seorang abadi normal yang mencoba melakukan hal seperti itu akan dihancurkan dalam sekejap mata. Gemuruh. Saat cermin meleleh, bahan-bahan suci yang telah digunakan untuk membuatnya mengalir ke tungku surga dan bumi dan keilahian tanpa batas dan tanpa kematian muncul. Itu tampak seperti roh dewa yang sebenarnya ingin melompat ke surga tertinggi. Namun, Yang Qi melepaskan tangan satu dewa dan benar-benar menjebak kesalehan. Kemudian dia menghirupnya ke dalam dirinya sendiri. Begitu aliran kesalehan memasukinya, sisik spasial menyebar di kulitnya, seolah-olah dia dipenuhi dengan kemuliaan spasial para dewa. Itu adalah bukti bahwa kesalehan berusaha mengubahnya menjadi item dewa. Kecuali dia mengendalikannya, dia akan berubah menjadi cermin Chiliocosm lain yang lebih kuat. Untungnya, Yang Qi memiliki segel Legiun Dewa dan jauh lebih kuat daripada orang lain. Sesaat kemudian, kesalehan mulai mengalir melalui dirinya ke dalam lautan energinya. Dari sana, itu didistribusikan ke banyak partikel yang membuatnya. Dalam sekejap mata, dia mulai mengembang seperti balon. Megamamot meledak menjadi Dracomamot, menyebabkan energi abadi melonjak melaluinya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, dia memperoleh pencerahan tingkat perdana demi immortal. Selanjutnya, esensi neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan melesat ke arahnya dan sebuah dunia baru muncul di atasnya. Kesengsaraan surgawi dimulai, menyebabkan keseluruhan sistem planet Sage Monarch bergetar, seolah-olah kiamat sedang dimulai. Banyak orang berlutut dalam penyembahan. Saya seorang perdana demi immortal, tetapi saya membutuhkan lebih banyak kesalehan tanpa kematian. Dia melambaikan tangannya dan roda emas kepunahan nirvanik meledak di dalam tungku surga dan bumi. Seketika, aliran kesalehan yang kuat melesat ke dalam dirinya, menyebabkan lebih banyak Dracomamot terbangun, sepenuhnya 600 juta. Kesengsaraan surgawi lainnya turun,
Tetapi dia mengabaikannya. Aku sekarang adalah demi immortal yang terhormat. Kedua item dewa itu masing-masing memiliki kesalehan yang cukup untuk satu terobosan. Aku butuh lebih banyak item dewa. Saya membutuhkan lebih banyak kesalehan untuk mencapai tingkat demi immortal universal. Setelah aku menjadi demi immortal universal, aku akan bisa memanggil iblis-iblis penghancur dari neraka. Dengan pasukan iblis-iblis abadi di sisiku, tidak masalah jika dunia abadi di atas menyerang. Sayangnya, saya akan membutuhkan lebih dari 2 item dewa untuk terobosan berikutnya. Saya akan membutuhkan banyak. Iblis-iblis demi immortal masih manusia. Hanya iblis-iblis penghancur yang abadi. Level kekuatan yang dibutuhkan untuk membuat lompatan itu sangat besar. Yang Qi telah berjalan dengan lancar melalui berbagai kesengsaraan. Dia pergi ke Prime demi immortal dan kemudian Revered demi immortal, menempatkannya hanya selangkah dari universal demi immortal. Kesalehan tanpa kematian adalah manfaat besar bagi tingkat kultivasinya, dan itu juga memberikan manfaat besar bagi segel Legiun Dewa, memungkinkannya menghasilkan lebih banyak darah dari satu dewa daripada sebelumnya. Baru saja melompat 2 tingkat kultivasi, Yang Qi menemukan bahwa dia menginginkan lebih banyak item dewa. Yang menyedihkan adalah mereka sangat langka. Itu sama bahkan di dunia abadi, mungkin dengan pengecualian tempat-tempat tingkat tinggi seperti surga Tusita atau surga perpisahan berkabung. Bagaimanapun, mencari item dewa di dunia fana adalah sia-sia. Aku yakin ada lebih banyak item dewa di Myriad Worlds Monarch Chart, pikirnya. Lain kali aku masuk, aku akan mencoba menemukan lebih banyak kesalehan untuk diserap. Jika saya punya cukup, saya bahkan mungkin bisa melangkah ke tingkat penghancuran. Setelah tenang, dia merenungkan masalah Myriad Worlds Monarch Chart. Seni energinya telah meningkat secara dramatis. Tombak Dewa Infernal, sayap malaikat, jubah pertempuran Legiun Dewa, tinju aula surga, tangan satu dewa, dan portal neraka semuanya lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa menggunakan ke-3000 berkah dari Arya Surgawi Abadi, yang akan memastikan bahwa bahkan iblis-iblis urutan pertama yang dia panggil bisa melawan musuh urutan ke-5 atau ke-6, dan mungkin membunuh yang terakhir dalam kehancuran bersama. Dan jika dia memberkati iblis-iblis setengah penghancur urutan ke-9 dengan keterampilan Dewa Purba itu bisa dengan mudah melawan makhluk abadi dengan tubuh abadi. Dugaan Yang Qi adalah bahwa jika dunia abadi menyerbu, mereka kemungkinan akan mengirim penghancur tanpa tubuh abadi. Paling-paling, mereka mungkin mengirim beberapa yang baru saja membentuk tubuh abadi. Lagi pula, semakin kuat seorang abadi, semakin sulit bagi mereka untuk turun ke dunia yang lebih rendah. Tentu saja, di dunia fana, bahkan makhluk abadi yang paling lemah pun masih jauh melampaui pembudidaya lainnya. Bahkan pasukan kecil dari mereka akan mendominasi sistem planet apapun yang ditemuinya. Untungnya, Arya Surgawi Abadi Yang Qi telah mencapai tingkat yang sempurna dan, dalam kombinasi dengan portal nerakanya, akan menjadi senjata mematikan melawan kekuatan musuh seperti itu. Seperti yang terjadi, kecuali Yang Qi melakukan sesuatu yang sangat bodoh, dia seharusnya bisa bertahan melawan pasukan dari dunia abadi di atas. Keluar dari sini, Titan Duelbringer. Dia berkata, tanpa upacara lebih lanjut, dia mengeluarkan utusan abadi yang disegel dan gemetar, yang segera berlutut di depannya. Saya baru-baru ini menerima kunjungan dari seseorang bernama Proudhaven. Mungkin Anda pernah mendengar tentang dia. Apa hubungannya dengan pemimpin surga Kaisar Titan? Belas kasihan. Ampuni aku. Surga yang bangga dia adalah orang yang sangat misterius yang jelas bukan dari surga Kaisar Titan. Faktanya, dia hanya ada di sana dalam bentuk cloning, dari itu aku yakin. Tidak ada yang tahu seperti apa dirinya yang sebenarnya. Dia sangat dekat dengan pemimpin surga Kaisar Titan. Beberapa waktu lalu, ia ditugaskan sebagai makhluk abadi yang dibuang untuk turun ke Kolegium Kaisar Titan. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan Kaisar Langit Titan. Aku mengerti, jawab Yang Qi dengan dingin. Waktunya telah tiba untuk ujian kecil. Jangkau lagi ke surga di atas. Mintalah mereka untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada sebelumnya. Jika mereka setuju, itu akan membuktikan bahwa Proudhaven tidak mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang hal-hal di bawah sini. Tapi jika mereka menolak, itu berarti kita akan memasuki pertarungan sampai mati. Jika itu pertarungan yang mereka inginkan, aku akan memberi mereka satu. Ya tentu, Titan Duelbringer tahu apa yang diinginkan Yang Qi, dan juga tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan. Dengan memanfaatkan vitalitas intisarinya, dia mulai berdoa, "Oh surga di atas, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik di dunia yang lebih rendah ini. Berbagai sistem planet mengawasi saya seperti mata harimau mangsanya. Tolong, berikan lebih banyak barang abadi kepada saya. Idealnya,
Beberapa item dewa. Utusan abadi Titan Duelbringer melakukan persis seperti yang diminta Yang Qi, dan mulai berdoa kepada Kaisar Langit Titan. Dia tidak menahan apa-apa, meminta item abadi, pil, batu, dan bahkan item dewa. Bahkan di dunia abadi, item dewa sangat langka, jelas bukan benda yang dibuang begitu saja sebagai hadiah. Tentu saja, Yang Qi tidak benar-benar berharap mendapatkan hadiah seperti itu. Dia hanya mencari informasi. Saat Titan Duelbringer berdoa, Yang Qi diam-diam menggunakan seni energi untuk melihat reaksi dari dunia abadi. Dia tahu bahwa Titan Duelbringer memiliki beberapa tingkat status penting, dan karena itu pasti akan ada jawaban atas doanya. Itu tidak akan seperti rektor tertinggi di masa lalu, yang meskipun memimpin seluruh kelompok dalam doa, tidak pernah bisa memastikan bahwa dia akan mendapat jawaban. Setelah Titan Duelbringer selesai dengan doanya, waktu berlalu. Kira-kira 2 jam kemudian, awan gelap muncul di atas puncak gunung di bidang inisiasi. Itu bukan energi iblis, tetapi dipenuhi dengan kekuatan membunuh dan gemuruh guntur yang teredam. Itu tampak seperti nyala api kemarahan yang berkobar di dalamnya. Retakan, jepret, cahaya petir muncul, yang membentuk-bentuk palu godam yang sangat besar, sesuatu yang dapat dengan mudah menghancurkan planet menjadi puing-puing. Jelas, ini adalah hukuman dari dunia abadi. Memang, sebuah suara terdengar dari dalam palu godam. Beraninya kau, monster dunia bawah. Beraninya kamu menentang surga dan Dao. Anda menghancurkan Titan Emperor Collegium, membangun jaringan hukum mistis Anda sendiri, dan mulai mengumpulkan keyakinan untuk Anda sendiri. Itu bertentangan dengan kepentingan tuan rumah yang abadi dan mencemarkan keinginan mereka. Anda layak mati 10.000 kali lipat untuk kejahatan Anda. Dalam beberapa saat, jaringan hukum dan keyakinan Anda semua akan dihancurkan. Anda akan ditawan ke dunia abadi, di mana Anda akan selamanya disiksa oleh api abadi. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?